Oke, santai aja. Jadi kita minta petunjuk dari Tuhan, dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah Amel ini ada bagian dari soulnya Nika Ardila? Jadi di sini jawabannya adalah, oh ini jangan ditayangin gitu, boleh kok. Jadi ada keinginan dari Nika Ardila. Dia dulu kan, jadi kayak Amel ketemu Mami segala macam, ya hatinya itu menyatu kayak gitu. Tapi di sini Nika itu ngasih clue jawabannya, Mel udah kamu fokus aja ke hal-hal positif kayak gitu. Terusin hidup yang baik. Ini aja ketika aku connect dengan rohnya, dia berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Ica tentunya dalam acara Ganjil Misteri. Masih dalam rangkaian ulang tahun kedua Ganjil Misteri, tentunya saya akan menghadirkan narasumber dan bintang tamu yang tentunya sangat spesial. Karena kali ini ada bocoran sedikit, saya akan menghadirkan 2 bintang tamu spesial. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, dan komen Ganjil Misteri. Ya, pemirsa Ganjil Misteri, di tengah-tengah saya sudah hadir di studio Ganjil Misteri ada Amel, Amelia, dan juga Mbak Rara Istiati Wulandari. Iya. Ya, Mbak Rara ini peramal sekaligus pawang hujan, benar ya? Benar. Nah, Amel, apa kabar Amel? Alhamdulillah baik banget. Wah, terlihat ya dari pancaran wajahnya. Auranya bagus banget, ceria banget. Ceria banget. Mbak Rara, apa kabar? Aku happy dan aku juga ngucapin selamat ulang tahun buat Ganjil yang kedua. Jadi nggak terasa ya. Jadi sudah YouTube-nya semakin bagus, tayangannya juga sisi edukasinya pas. Ya, Mbak Rara lagi sibuk banget nih kayaknya nih. Iya, saat ini aku seneng tetap ngeramal. Nah, aku sempat juga ngeramal tentang Gracia Poli. Ada simbol The Star dan ternyata memang mereka menang. Nah, aku juga pawang hujan. Jadi untuk doain supaya yang vaksin berhasil. Nah, itu dia yang mantap. Nah, Amel ini sosok yang sempat viral belakangan karena memang dari paras wajahnya mirip dengan mendiang Niki Ardila. Dan baru keluarin single terbaru juga nih. 2 juta loh viewersnya. Wow, 2 juta viewers. Jadi selamat banget ya. Judulnya Serupa. Iya, serupa judulnya. Bisa diceritain nggak? Single perdananya kamu ini menceritakan tentang apa sih sebenarnya? Jadi ngeceritain tentang apa curhatan isi hatiku gitu. Jadi walaupun ada beberapa yang sama tapi tetap nggak ada yang menggantikan siapapun atau apapun itu. Iya, gitu. karena si Amel sendiri kalau dari sisi mata batinnya itu merasa kalau meskipun banyak orang yang bilang mirip, tapi dia tetap kembali lagi kiblatnya kalau Allah tuh hanya maha sempurna ya. Jadi menciptakan seseorang itu ya satu kayak gitu. Oke, boleh kali ya kita dengerin single. dengerin langsung loh. Penasaran kan? Dengerin langsung. Boleh dong Mel, kasih sedikit aja nih refnya buat pemirsa Ganjil Misteri. Oke. Ku coba bernyanyi menghiburmu. Ya. Mantap kalau gitu. Oke, jadi intinya Amel ini coba untuk menghibur keluarganya Teknike, terutama Mami dan juga seluruh fans ya, kayak gitu. Nah, segala sesuatu tuh kan pasti ada yang seneng, ada yang enggak, tapi si Amel ini berusaha menguatkan hati untuk tetap menghibur lah, kayak gitu. Dimana-mana tentu ada pro dan kontra ya. Iya. Tapi dengan hadirnya Amel melepas rasa rindu semua fans, termasuk Mami juga, keluarganya almarhum, bisa terbayar dengan melihat Amel ya. Alhamdulillah. Tapi aku ada pertanyaan, kamu sebenarnya ngerasa mirip nggak? Sering ngaca-ngaca, jadi kan sering kali dari lirik itu kan,
bener ngerasa mirip apa enggak? Kalau buat pandangan diri sendiri sih aku nggak ngelihat gitu ya. Tapi kalau dari pandangan orang lain ke akunya aja gimana gitu. Memang Amel awal pertamanya nih bisa sampai viral, ada yang bilang mirip, itu ceritanya gimana tuh awal pertama? Pertama viral gini atau dibilang miripnya? Iya, dibilang mirip. Kalau dibilang mirip itu sempet beberapa sekilas dibilang mirip tuh pas SMP. Oh, SMP ya? Iya, Rambutnya kayak gini juga? Rambutku masih panjang. Oh, panjang. Iya, rambutnya masih panjang, terus dibilang mirip, terus oh yaudah gitu kan. Terus habis itu SMA dibilang mirip lagi, akhirnya mulai cari tahu kan, soalnya penasaran juga nih dibilang mirip sama sosok artis ini kan, akhirnya mulai cari tahu gitu kan. Kira Terus kamu make sure itu semua ya? iya, terus aku masih belum bisa lihat miripnya di mana sampai sekarang gitu kan. Bahkan balik lagi pandangan ke orang lain ke aku gimana, dan aku menghargai pendapat mereka gitu. Akhirnya udah kan tuh, terus mulai viralnya sama fotografernya juga dibilang mirip gitu kan. Waktu itu sama Kak Abel ya, jadi sama Kak Abel lagi di jalan gitu kan, terus tiba-tiba ketemu wartawan itu, terus ketemu fotografer yang fotografer. Padahal kamu pakai masker ya? Iya, pakai masker. Nah itulah, auranya sudah terpancar ya Mbak Kakak. Iya, oke. Nah Amel nih banyak yang bilang kan kamu mirip dengan almarhum Niki Ardila. Disebut reinkarnasi, banyak juga yang menyebutkan bahwa Amel ini salah satu bentuk reinkarnasi. Nah kalau Mbak Kakak sendiri melihat pandangan Mbak Kakak tentang reinkarnasi itu sendiri? Reinkarnasi itu kalau Rara kan stay di Bali ya, ini pas di Jakarta pas lagi tugas aja. Nah kalau di Bali itu ada reinkarnasi itu berhubungan dengan karma pala seseorang. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, kita berbuat baik dan ada keinginan untuk hidup lagi di kehidupan mendatang, make a wish lah, memohon sama Tuhan, memohon kepada Sang Pencipta, kepada ya kalau di Bali kan memang percaya dengan dewa dewi. Nah make a wish gitu, nah dia bisa dapet. Nah bisa juga buah dari karma itu kalau hidupnya baik, nah itu akan ketemu hal yang baik. Tapi saat dia negatif, nah kehidupan reinkarnasi itu bisa jadi hukuman semacam itu. Nah fenomena Amel ini menurut saya ya kembali lagi ya, kita menghormati almarhum. Almarhum itu kan dulu pernah diramal juga. Jadi Dedi Dores waktu itu sebelum mengorbitkan almarhum itu sempat bertanya ke guru spiritualnya. Jadi membawa ke produser itu ditanya dulu, ini calon artis ini bagaimana? Nika Ardila ini kan waktu itu namanya belum Nika Ardila ya. Iya. Nah masih berganti beberapa nama. Nah waktu itu ditanya guru spiritualnya, bagus nih anak ini nanti bakalan jadi terkenal, jadi bintang kayak gitu, simbolnya the star. Nah tapi umurnya nggak lewat dari 19 kayak gitu. Nah Teknika sendiri juga pernah tuh Mbak Ica sama Amel waktu ke Thailand, kalau nggak salah nonton konser Pearl Jam tahun 94 itu dia ke vihara. Dan dia itu juga seru kan habis nonton konser. Jadi Teknika ini kan suka membantu. Jadi tidak hanya sesuai dengan agamanya, dia sering juga ke tempat ibadah yang lain. Ya dia ke masjid, ke vihara atau ke tempat-tempat lain dia nyumbang, ikut donasi. Nah waktu di Thailand aku baca dari fans club Nika Ardila itu, dia tuh sekalian donasi di sana dan dia tuh buka ramalan. Nah di sana dia juga diramal umurnya pendek. Nah bisa jadi ketika itu dia sudah diramal dan dia tuh kayak ngerasa minta sama Allah kalau bisa umur saya dipanjangkan, dan kalaupun memang umur saya pendek, nah dia tuh pingin lah bisa tetap merawat keluarga. Jadi maaf, biasanya orang kalau reinkarnasi itu ada dua, merasa dejavu, sering kayak ngerasa ketemu dengan orang-orang atau bisa mengingat kehidupan masa lalunya. Ada beberapa artis itu yang mirip
mirip artis juga di kehidupan yang lalu. Ada beberapa contohnya kayak John Travolta itu dibilang mirip juga, aku nggak tahu nama, aku lupa tapi aku searching di Google. Nah kalau fenomena Amel ini, kalau dari wajah aku bilang mirip sih Amel, nggak ngerasa ya? Kan banyak tuh para pakar ya. Jadi dari matanya mirip, dari bentuk wajah, sketsa wajahnya juga ada sedikit mirip. Nah, karakternya juga mirip. Nah, Amel, setelah di banyak orang yang bilang kamu mirip, what do you feel? Gimana perasaan kamu ketika kamu dimiripkan sama sosok yang legend, seorang almarhum Niki Ardila? Gimana perasaan Amel? Aku pengen ngambil positifnya karena aura dari almarhum positif juga kan. Terus banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari almarhum, kayak nyumbangin rezekinya sebagian untuk anak yatim piatu dan Anak lain SLB. hal. Ya, berbagi. Itu sih yang selalu aku ambil positifnya dari almarhumah gitu, karena kalau misalkan apa-apa kita mikirnya selalu ke negatif ya gimana ke depannya Kedepannya gitu. juga akan berada di jalur yang tidak baik. Jadi Iya, lebih benar. baik kita harus selalu mempunyai pikiran yang positif untuk Iya. hal apapun itu. Nah, kamu juga kan sempat udah ketemu keluarganya Niki Ardila. Ada satu video aku nonton kamu ketemu Mami dan kamu meneteskan air mata. Apa yang kamu rasain saat itu, Amel? Perasaan aku campur aduk banget, nggak ngerti buat ngejelasinnya tuh kayak gimana. Karena di situ aku juga bingung kenapa aku nangis, dan aku ngerasa sayang banget sama sosok Mami gitu. Jadi perasaan aku mungkin di situ lagi emosional ya, karena seneng banget dan ya gitu campur aduk jadinya netesin air mata. Nah ini Mbak, hal itu yang dejavu. Iya. Jadi seseorang yang reinkarnasi dari kehidupan lampau ke kehidupan sekarang itu merasa dejavu itu. Jadi kayak pernah ketemu, mungkin nggak nginget ya Tapi kapan merasa ketemunya, tapi ada hatinya. kedekatan. Iya. Nah ini coba ya, aku tulis dulu ya namanya, nama lengkap kamu ya. Ya, sambil Mbak Rara menulis nama lengkap Amel, aku mau nanya nih Mbak Rara, aura spiritual Amel, Mbak Rara lihatnya seperti apa? Kalau dari sisi aura, kalau dari sisi warna, dulunya, kalau sekarang udah mulai terbuka ya. Kalau dulu agak sedikit tertutup, ya, ekstrovert. Jadi sebenarnya Amel ini juga punya sixth sense kamu. Kadang kamu sering ngerasa di tempat yang gelap gitu kayak ada sesuatu, ngerasa. Tapi lebih ke keep buat diri sendiri Iya, aja sih. jadi dia tipikal orang yang nggak kepingin nyusahin orang. Jadi dia sangat sayang dengan keluarganya, dengan bunda, dengan anak-anaknya. Dia tuh nggak kepingin bikin orang bingung. Padahal dia tuh bisa ngelihat sebenarnya sosok-sosoknya itu. Nah, jadi sebenarnya auranya itu nanti bakalan ke ungu. Aura anak indigo itu biasanya ungu. Tapi dia sekarang masih ke biru. Kayak gitu. Kalau biru tuh apa? Ya, kalau biru itu biasanya semacam masih mencari pengenalan diri, masih berada di tahap bentuk. itu ya. Padahal dia sebenarnya punya sixth sense, gitu. Aku nulis nama ya. Nih aku nulis nama, namanya Siti Aisyah Mardia Amalia. Ini satu, oke, dan yang satu. Oke, karena ini cuma 3, satu lembar, maaf ya, aku tulis Nika Ardil. Jadi kembali lagi, lain budaya, lain keyakinan, lain jalan spiritual atau agama, ya. Jadi ini aku biasa di Bali, aku bakar. Jadi kita minta petunjuk dari Tuhan, dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa.
Karena ketika seseorang itu, ya namanya orang kan pingin hidup umur panjang, tapi Allah yang punya kuasa. Jadi teknika itu mendapatkan berkah kehidupan hanya sampai usia 19. Jadi kita melihat misi dan visi apa sih sebenarnya yang belum selesai dari teknika, dan kok sekarang ada yang serupa, ada yang mirip. Nah, tapi namanya unik loh, Mbak Ica sama Bunda sama ayah itu nggak, ayah atau papa? Ayah. Itu Siti Aisyah Mardiana Amalia. Kalau diambil SAMA itu jadi sama. Oke, ini biar Mbak Rara asapnya itu tidak kenapa terlalu harus ngebul. dibakar, Mbak Rara? Ya ini kan kita kan tetap harus kulonuwun, membaca sesuatu segala macam kan harus kulonuwun. Nah, ini masih panas ya. Aku ada beberapa tarot sih. Ini ada tarot Heart and Soul. Tadi bintangnya Gemini ya. Ini tarot bintang nih, aku kesini dulu. Mbak Rara mau mencoba membaca menggunakan tarot. Jadi di sini kita hanya mencoba untuk meminta petunjuk dari Allah ya. Tadi kan Amel sempat ngomong, aku nggak tahu nih kenapa kok aku bisa kangen, bisa kayak ngerasa udah kenal mami lama. Aku ada 3 kartu nanti yang aku ambil, 3 jenis ya, 3 jenis. Yang satu kartu kejawen. Mbak Rara, ini Amel mau dilihat? Yes, aku lihat sebentar. Kalau Amel sendiri pernah? Jadi aku pernah waktu itu lagi jalan-jalan sama Bunda di daerah Bogor. Ada tempat kayak temanya tuh spooky gitu, terus ada kayak ramalan juga mungkin, terus pernyataan mungkin. Ambil yang Jawa dulu deh Mel, ambil satu. Nih, aku balikin lagi sini ya. Yang ini juga ambil satu. Jadi ini menggunakan 3 kartu berbeda ya Mbak Rara? Yes. Bebas deh, ambil. Ini ada kartu apa aja Mbak Rara? Jawain. Kalau yang ini tadi The Japanese Oracle. Nah, karena Amel ini pribadinya itu kan selalu positif. Jadi kita kasih clue dulu. Nah, ini lepaskan dan bebaskan diri dari belenggu pikiran dan perasaan yang negatif yang mengikat. Jadi kan sometimes tuh kan sempet down kan, sempet dibully itu. Nah itu masa-masa itu udah lewat buat Amel, ya kan? Kayak semacam, ada orang yang bilang mirip, tapi banyak juga kan yang bilang, oh nggak mirip, cuman ngaku-ngaku aja. Itulah hal negatif seperti itu. Jadi kehidupan yang masa lalu, ya udah, apa sih yang sekarang mau dibawa? Karena Amel yang sekarang itu punya keluarga yang luar biasa. Jadi dia punya deket banget kan sama Bunda ya. Bunda orangnya funky ya, seru, bisa jadi sahabat. Dia punya kakak yang baik juga, adik yang punya yang seru juga. Nah ini satu nasihat buat kamu. Terus yang kedua, stop focusing on situation for a while and just bring your awareness within. Close your eyes and relax and go. Nah ini sama, ini kalau ini nasihat, masih nasihat tentang hatinya dia, kayak semacam aku ini mirip, terus maunya apa, mau gimana, kepikiran gitu ya? Oke. Tapi tidak sempat menjadi kayak beban kan sebenarnya Mel? Kalau beban sih nggak, cuma kepikiran aja. Sempet ya, oke. Jadi gini, Mbak Ica, Amel, kembali lagi ya, beda keyakinan, beda agama segala macam. Mungkin agama, kalau aku kan non muslim, nah mungkin agama yang selain aku peluk itu bilang reinkarnasi itu nggak ada. Nah aku di sini hanya just for fun. Nah aku ambil satu kartu dulu, apakah Amel ini
karena kan ada yang percaya nih kalau sudah meninggal Iya. rohnya itu ada yang ke surga segala macam. Nah, cuman kalau di Bali ada kepercayaan kalau ketika sudah meninggal dia akan bisa terlahir kembali kayak gitu. Ada juga yang menyatakan selain rohnya meninggal dia naik ke surga atau ke neraka sesuai karmanya. Ada juga yang energinya kepecah. Nah, aku ngambil satu kartu dulu. Apakah Amel ini ada bagian dari soulnya Nika Ardila? Coba kita lihat pemirsa ganjil. Satu ya, aku ambil Satu. 2 kartu lagi ya. Oke. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah jawabannya positif. Positif. Jawabannya kartu positif ya. Di sini ada Mungkin Knight bisa of dijelaskan Pentacles. Di sini kartu adalah yang- Knight of Pentacles. Di sini kalau apakah jawabannya iya dan tidak, di sini jawabannya kartunya iya. Di sini adalah Knight of Swords. Jadi ada beberapa keinginan dari almarhum. Ya, dia dulu waktu sorry ya, nanti boleh di-cut, boleh nggak dipakai. Nanti boleh diskusi keluarganya Amel, Mami, Bunda, Amel juga. Oh ini jangan ditayangin gitu, boleh kok, ya kan? Jadi ada keinginan dari Nika Ardila. Dia dulu kan nggak punya adik, dia nggak punya kakak perempuan, dan sekarang dia punya kayak gitu. Jadi ada bagian dari diri Nika Ardila itu yang memang Ada di diri Amel. Amel. Ininya tuh seperti itu. Dan di sini ada keinginan Nika Ardila untuk menyayangi kembali keluarganya. Maka dari itu ini ada Ace of Cups ya Mbak. Ya. Jadi kayak Amel ketemu Mami segala macam. Iya. Hatinya itu menyatu kayak gitu. Tapi di sini Teknika itu ngasih clue jawabannya, Mel udah kamu fokus aja ke hal-hal positif kayak gitu. Terusin hidup yang baik. Maaf ya buat fans-fansnya Nika Ardila, mungkin mengingatnya hal yang baik-baik aja. Tapi kesempurnaan hanya milik Allah. Ada beberapa kehidupan Teknika itu yang kurang pas. Jadi kenapa kok bahasanya alam itu menyembunyikan sosok Amel sampai usia 18, karena Teknika sendiri dari usia 12 sampai 18 itu nggak menikmati sekolah. Jadi sekarang Allah kasih tiket, Allah kasih kesempatan untuk hidup. Amel itu dirawat oleh keluarga yang maaf secara ekonomi lebih mampu, lebih menyayangi. Ya walaupun keluarganya Amel sekarang ada kekurangan, tapi setidaknya secara pendidikan lebih bisa kayak gitu. Makanya kok umur 18 baru diketemukan. Iya. Sesudah bahasanya sudah akhir balik kayak gitu. Jadi kalau mau ditarik lagi, maaf ya Amel, apa sih petunjuk Dia mau dari dilihat lagi. Teknika? Ini Amel simbolnya the lovers, dan di sini simbol bahagia. Kamu harus bahagia, Itu Mel. happy aja, mengalir. Kalau pesennya utamakan sekolah. Kalau memang kamu mau di bidang entertainment, menghibur orang, Teknika itu happy, bahagia. Tapi kamu harus ingat pendidikan. Dan di sini ada uang, ada beberapa misi yang belum kejadian. Kalau untuk umum ya, jadi ada dulu kan sempat ada Teknika tuh pingin punya madrasah ya. Madrasah. Ya, terus dia kepingin SLB-nya itu diteruskan. Terus berbuat baik aja, intinya tuh seperti itu. Amel kenapa? Aku lihat Amel menitiskan air mata. Kenapa Amel? Gak apa-apa sih, cuma Oke, aku rasa cukup ya, ditutup dulu ya. Ya. Intinya itu, intinya pesannya buat semua fans. Jadi aku merasa ini sebuah keajaiban ya, ketika seseorang mendoakan yang sudah meninggal. Jadi kan ini, Teknika itu rajin ibadah. Jadi Ya. beliau adalah anak angkat dari guru sekumpul.
di Banjarmasin. Teknike itu suka amalan. Jadi aku ini aja ketika aku connect dengan rohnya, dia berdoa. Dia bahasanya istighfar, ingat wirid kayak gitu. Jadi pesan-pesan itu yang mungkin nanti Amel tetap harus Pegang teguh dan pegang selalu diingat. teguh dan selalu diingat. Iya. Oke, itu aja cukup. Buat Amel, kenapa? Aku lihat kamu nangisnya ini banget. Jadi aku terima kasih dulu Apa yang ya. kamu rasakan? Iya. Mau kirim Al-Ikhlas dulu nggak? Buat Dani. Doa dulu. Ya. Amel, bisa diceritain kenapa Amel sampai nangis, meneteskan air mata yang begitu deras? Aku lihat apa yang Amel rasa sekarang. Lebih lega karena Lebih lega. mungkin aku tetap menghargai pendapat Ya. apapun yang masuk buat aku. Dan memberikan masukan dan pesan yang baik juga buat Amel. Iya. Jadi apa ya? kalau bahasaku ya ini beda agama, beda keyakinan, beda budaya. Jadi Amel ini tetap anak dari bunda dan ayah, tetap dari gen dari orang tua. Iya. Hanya soulnya merupakan hadiah dari Nika Ardila. Jadi ada second chance kehidupan. Jadi kayak lagi lari, tongkat estafetnya dari Teknike. Nah, ada warisan-warisan yang bagus yang bisa diteruskan oleh Amel. Tetapi tadi kan pesannya Iya. Teknike itu kurang menikmati sekolah. Jadi kayak dia di umur 12 sudah Iya. mulai nyanyi, sudah mulai tur sana sini. Amel baru start di usia 18. Nah, Amel sudah dewasa, dia bisa membagi waktu. Nah, nanti kemungkinan dia bisa di bidang entertainment segala macam. Nah, ini ada jalannya. Nanti di sini ada Ace of Cups. Jadi dia bisa memegang semua. Ya. Kemungkinan bisa jadi menghibur banyak orang. Nah, Dan di sini titip pesannya hanya mencintai keluarganya keluarga dan fans-fans. dan fans-fansnya Kayak gitu, dengan gayanya Amel. dengan gayanya Amel sendiri. Dengan sebenarnya tetap menjadi jati diri Amel yang sebenarnya. Kalau ini tadi apa? Kalau ini apakah ada bagian dari Nike? Jawabannya Oke. di sini. Dia Knight of Cups, jadi kedudukan. Dan di sini, maaf ya, ini nggak enakin sih. Iya. Ada kenangan kecelakaan segala macam. Kamu sering sakit kepala ya? Iya. Sakit kepala di sebelah kanannya? Pokoknya di sini di belakang. Iya, karena hal semacam itu biasanya orang yang reinkarnasi itu ada dejavu, kenangan seperti itu. Dejavu ya. Nah, ini bisa bukan dihilangkan ya, dinetralkan. Ya Allah, terima kasih kehidupanku Iya. sekarang. Ya Allah, Meningkatkan kayak rasa gitu. lebih bersyukur Iya, kepada karena Sang makanya Pencipta. mungkin ketemu Umar juga kayak ada rasa pernah ngobrol tapi kapan. Cukup sih menurut aku. Kita harus celebrating ya. Aku terima kasih sekali untuk ketemu. Iya. Ya. Sampai speechless, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pemirsa Ganjil Misteri, benar-benar feel hari ini campur aduk banget. Yes. Aku terima kasih juga buat Mbak Rara dan Amel yang udah hadir. Dan udah cukup, kita terbawa suasana sedih-sedih karena hari ini sebenarnya episode spesial ulang tahun Ganjil Misteri yang kedua tahun. Yes. Jadi kita harus bergembira Iya, untuk karena tadi kan pesannya lepaskan dan bebaskan dari Nah, belenggu pikiran kan. lepaskan dan bebaskan dari belenggu pikiran. Iya, perasaan yang negatif. Jadi tetap percaya pada manunggaling kaula Gusti, kalau dalam kejawen itu percaya dengan kuasa Allah. Jadi segala keajaiban yang terjadi di diri Amel
ya itu adalah keajaiban dari Allah dan Dia yang nanti akan membuat hal positif dalam kehidupannya. Iya. Oke, dan terus Mbak Ica, ulang tahunnya ini gimana kalau nggak lengkap kalau nggak ada kue nih? Iya dong, kalau gitu langsung aja nih kita Nyanyi dong Amel. Tuh. spesial Amel nyanyi sama kita bantuin. Oke, Iya, ya. bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Happy birthday Ganjil. Happy birthday Ganjil. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Ganjil Misteri. Ini ada adiknya Amel juga. Dan Iya. namanya juga. Namanya siapa? Abimayu ya? Terima kasih untuk pemirsa Ganjil yang sudah setia bersama kita selama 2 tahun ini. Mudah-mudahan Ganjil Misteri kedepannya lebih baik lagi, lebih Amin. ada manfaatnya yang bisa diambil. Amin. Oh ya karena nggak boleh ya. Iya. Ayo. Satu, Ayo Mel. 3 siapa? Sore bisa. Kita. Wah, yuk bisa yuk bantuin. Ya udah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Ganjil Misteri. Tentunya episode spesial hari ini bersama bintang tamu yang luar biasa ada Amel dan juga Mbak Rara. Terima kasih, Terima kasih. sudah hadir di studio Sehat Ganjil. selalu semua Amel, Mbak Ica. Sehat dan selalu semua juga tim. pemirsa juga yang di rumah. Dan saya mau mengingatkan jangan lupa untuk pemirsa Ganjil untuk apa Mel? Like, comment, Comment, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, dan jangan ingat berdoa selalu ya. Iya. Dan selalu bahagia.